Shalom, selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, di dalam Galatia 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab sekarang ini apakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jikalau aku masih mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Ada banyak orang percaya sebenarnya rindu untuk hidup berkenan kepada Bapa. Tetapi langkahnya terhambat oleh satu hal, yaitu sungkan, saudaraku. Kalimat sungkan ini sangat pekat di dalam kehidupan kalau saya di Jawa Tengah ini ya, saudaraku ya. Saya tinggal di daerah Jawa Tengah, di kota Semarang. Itu memang adat kami, itu memang sangat kental dengan yang namanya sungkan. Sungkan untuk berkata tidak. Sungkan untuk memutuskan sesuatu. Sungkan ini, sungkan itu. Kalimat sungkan itu menjadi adat yang akhirnya menghambat kehidupan seseorang sesungguhnya. Sungkan untuk berbeda, gak berani, gak enak. Sungkan untuk berkata tidak. Sungkan untuk menolak ajakan yang tidak sejalan dengan kebenaran. Sungkan, kalimat itu sungkan. Padahal perjalanan mengiring Kristus itu bukanlah perjalanan kompromi, melainkan perjalanan salib, saudaraku. Sungkan itu seringkali menjadi pintu utama kompromi. Rasa sungkan itu terlihat baik loh. Kelihatannya ada unggah-ungguhnya kalau dalam bahasa Jawa. Tetapi itu bisa menjadi jebakan halus. Kita tahu sesuatu itu salah, tetapi tetap ikut karena tidak enak hati kita. Kita tahu itu mengganggu hidup rohani kita, tetapi kita tetap mempertahankan karena sungkan kalau relasinya nanti ada apa-apa. Saudaraku, Yesus tidak pernah sungkan terhadap yang namanya dosa. Yesus penuh kasih, tetapi dia tegas terhadap kebenaran. Garis bawahi kalimat tegas ini. Mengiring Kristus berarti memiliki keberanian yang sama. Yaitu apa? Mengasihi tanpa kompromi. Katakan amin, saudaraku. Mengasihi tanpa kompromi. Karena tidak semua yang baik untuk orang lain, baik untuk panggilan kita. Saya ulang, saudaraku. Tidak semua yang baik untuk orang lain, baik untuk panggilan kita. Ada orang, aktivitas, bahkan kesempatan yang terlihat baik, tetapi jika itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan bagian dari kehendak Tuhan. Misal nih, ada orang si A, si B, si C, terlihat baik, tetapi kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, jangan. Aktivitas apapun terlihatnya baik, tapi kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, jangan. Contohnya, anak saya yang nomor 2 ini rindu untuk ikut futsal, Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, mau futsal. Oke, futsal hari apa? Oh, mau futsal hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu itu ada acara gereja teens khusus untuk anak-anak remaja. Maka saya sebagai orang tua, saya selalu katakan, tidak boleh futsal di hari lain, tapi aktivitas futsal itu tidak boleh menjauhkan kamu dari Tuhan. Amin ya, saudaraku ya. Jadi segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Itu terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Hidup orang percaya bukan sekedar soal boleh atau tidak. Betul, saudaraku? Tetapi soal apakah ini membawa aku semakin serupa Kristus atau tidak. Maka milikilah ketegasan. Karena ketegasan adalah bentuk kasihmu kepada Tuhan. Berani berkata tidak bukan berarti kita jahat. Berani berkata tidak bukan berarti kita tidak mengasihi orang lain. Justru ketika kita berani berkata tidak, itu bukti bahwa kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Banyak orang gagal mencapai tujuan ilahi bukan karena dia tidak tahu jalannya.
Dia tahu, tetapi karena terlalu banyak menoleh ke kiri, ke kanan, takut menyakiti hati manusia A, manusia B, manusia C, akhirnya dia melukai hati Tuhan. Ini yang terjadi di lapangan, saudaraku, dalam hidup kita mengiring Kristus. Maka boleh saya katakan begini, fokusmu menentukan arah kekekalanmu. Perjalanan mengiring Kristus itu sempit dan seringkali sepi loh. Bahkan sangat sepi, tidak ada orang seringkali. Di dalamnya ada tekanan, ada penolakan, ada kesalahpahaman, ada pembulian di dalamnya. Tapi ingat saudaraku, tujuan kita bukan untuk diterima manusia siapapun, melainkan supaya aku berkenan kepada Bapakku. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, kalimatnya begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya tidak ada ruang sungkan di dalam salib. Yang ada hanyalah ketaatan total. Saudaraku, kekristenan itu bukan sekedar status iman, melainkan proses terus untuk kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Ini adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Sebuah proses yang menuntut ketepatan, bukan sekedar kebaikan menurut standar manusia. Maka sekali lagi, salah satu penghambat terbesar kita dalam proses kita mau serupa dengan Kristus adalah rasa sungkan. Sungkan bukan hanya soal etika sosial. Sungkan bisa menjadi bentuk kompromi terselubung yang menghalangi seseorang untuk mencapai standar Allah. Anda sudah tahu, kalau Anda kumpul dengan si A, Anda bisa keracunan. Tetapi karena Anda sungkan dengan si A, Anda berkompromi dan itu melukai Tuhan. Artinya apa? Hidupmu berubah lama-lama. Karena racun atau kalimat-kalimat atau apapun yang tidak sesuai, pertemanan yang tidak sesuai, gosip lah, atau pertemanan yang mungkin apapun lah, hal tentang dunia lah. Misalnya kita kumpul dengan orang-orang yang suka sumpah serapah, rusak kita. Atau orang-orang yang kumpul yang tidak peduli dengan Tuhan, dia hanya peduli dengan bagaimana dia hidup senang di bumi ini. Nah, itu Anda kayak keracunan. Itu racun itu akan menyembur, saudaraku. Atau orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, kita kumpul terus. Lama-lama akan rusak, saudaraku. Ini yang mau saya katakan, beranilah berkata tidak sungkan, supaya Anda menyelesaikan. Stop, saudaraku. Memang susah sih, tapi ini yang saya dapat. Jadi saudaraku, sekali lagi, sungkan itu adalah bentuk ketidakmurnian motivasi. Orang yang masih sungkan itu sesungguhnya belum sepenuhnya menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Dia masih mempertimbangkan manusia sebagai penonton utamanya. Padahal hidup orang percaya harus berorientasinya tunggal, yaitu apa? Menyenangkan hati Bapa. Selama seseorang masih takut kehilangan penerimaan manusia lain, orang itu tidak akan pernah mencapai ketepatan hidup di hadapan Allah. Maka sekali lagi, kekudusan hidup kita ini menuntut keberanian untuk kita berbeda dari dunia ini. Kekudusan bukan hanya menjauhi dosa yang jelas, tetapi juga berani menolak segala sesuatu yang tidak membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Coba renungkan kalimat ini. Ada banyak hal yang secara moral tidak salah, tapi menghambat rohani kita. Nah, Anda tahu itu. Apa dan siapa Anda tahu yang menghambat. Dan seringkali hal-hal seperti itulah yang kita pertahankan. Kenapa? Sungkan. Sungkan. Pertemanan yang sudah toksik pun kita pertahankan. Kenapa? Sungkan. Aktivitas-aktivitas yang merusak hubungan kita sama Tuhan. Sungkan. Sungkan. Ayo setiap hari Minggu sunmori dong. Sunmori itu Sunday morning ride.
motoran bareng-bareng, atau naik klub mobil-mobilan bareng pagi hari Minggu pagi. Ayo dong, sungkan. Karena sungkan akhirnya gak ke gereja, saudaraku. Loh, tapi aku mau ke gereja. Udahlah, ayo berangkat. Berangkat deh. Akhirnya gak ke gereja. Kenapa? Karena sungkan. Orang model begini tidak memprioritaskan Tuhan, saudaraku. Kalau dia memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, dia berani berkata, tidak, sorry, saya harus ibadah. Saya harus ke gereja. Tidak bisa diganggu gugat. Amin, saudaraku. Hidup berkenan kepada Bapa itu adalah hidup yang presisi. Allah tidak memanggil kita untuk hidup cukup baik, tetapi harus hidup tepat sesuai dengan kehendaknya. Dan ketepatan itu menuntut kepekaan dari keberanian untuk berkata tidak. Bahkan terhadap orang-orang terdekat sekalipun, jika itu mengganggu perjalanan rohani kita. Amin, saudaraku. Yesus sendiri menunjukkan ketegasan ini. Maka Yesus tidak dikendalikan oleh opini manusia. Bahkan Yesus tidak dikendalikan oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Fokusnya hanya satu Yesus lakukan dalam pelayanannya. Melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Maka sekali lagi saudaraku, salib itu meniadakan ruang untuk sungkan. Memikul salib berarti mati terhadap keinginan untuk diterima oleh manusia. Saya ulang, memikul salib berarti mati terhadap keinginan untuk diterima manusia. Selama seseorang masih ingin disukai semua orang, ia tidak akan sanggup berjalan di jalan salib. Orang percaya harus sampai di titik di mana ia lebih takut meleset dari kehendak Allah daripada kehilangan relasi manusia. Bahkan sekalipun orang tuaku pun meninggalkanku karena Tuhan, aku lakukan. Tidak ada kompromi. Amin, saudaraku. Kenapa pastor begitu radikalnya? Kalau ikut Tuhan, ikut Kristus tidak radikal, maka kita tidak akan sampai kepada Bapa. Kenali dengan jujur, saudaraku. Di area mana kamu masih sungkan dan berkompromi? Renungkan ini dan catat itu dan segera delete dalam hidupmu. Ambil keputusan radikal. Hentikan semua yang mengganggu kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Maka bangunlah kesadaran bahwa hidup ini adalah latihan untuk aku menuju kekekalan saja. Bukan hanya sekedar mempertahankan kenyamanan dunia. Amin, saudaraku. Ambil keputusan tegas hari ini. Berani berkata tidak. Latih untuk hati kita untuk lebih takut melukai Tuhan daripada kehilangan penerimaan manusia dalam hidup kita. Semoga renungan ini mengubah cara kita hidup. Jangan sungkan kalau itu urusannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, dan hati Tuhan, bahkan untuk kekekalan kita. Amin, saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.